Halo po mga kababayan. Halo teman-teman. Sawadee. Xin chào các bạn. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Global News bersama saya Sandy, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Pekerja migran yang memasuki Taiwan harus mematuhi protokol pencegahan pandemi. Wartawan asing melahirkan di Taiwan dan memuji pelayanan rumah sakit di Taiwan. Pengalaman Ko Chayo dalam diplomasi sains dan teknologi digital. Penduduk baru Indonesia mempromosikan budaya batik. Pekerja migran yang memasuki Taiwan harus mematuhi protokol pencegahan pandemi. Baru-baru ini, pandemi kembali memanas dan masuknya pekerja migran asing ke Taiwan telah menarik perhatian khusus. Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan bahwa pekerja migran di berbagai industri akan dikelola secara mandiri selama 7 hari setelah karantina terpusat atau karantina rumah selama 14 hari. Oleh karena itu, majikan harus mengimbau para pekerja migran untuk memperhatikan hal-hal selama masa karantina guna mengurangi resiko wabah tersebut. Jika tindakan terkait dilanggar, Biro Tenaga Kerja akan mengenakan denda lebih dari 50.000 yuan dan kurang dari 1 juta NTD kepada majikan. Wartawan asing melahirkan di Taiwan dan memuji pelayanan rumah sakit di Taiwan. Perawatan medis Taiwan yang berkualitas tinggi telah diakui oleh dunia luar, dan bahkan orang asing pun merasakannya. Seorang reporter wanita bernama Maria dari Costa Rica menerima wawancara dari saluran YouTube untuk berbagi pengalaman memiliki anak di Taiwan. Selain memuji harga yang wajar, ia juga iri dengan layanan medis Taiwan yang luar biasa. Setelah video wawancara dipublikasi, hal itu menimbulkan diskusi hangat di kalangan netizen. Pengalaman Ko Chayo dalam diplomasi sains dan teknologi digital. Tahun ini kegiatan Pawai Tajamatu mengelilingi perbatasan dihadiri oleh sekelompok grup yang menarik perhatian. Sebuah kelompok dupa diplomatik yang terdiri dari 13 duta besar asing dan 20 orang asing. Ini jelas yang paling internasional dalam sejarah Tajamatu. Namun, ketua kelompok duta super kuat ini ternyata adalah Ko Chayo yang berusia kurang dari 30 tahun. Ko Chayo memimpin sekelompok anak muda yang juga berusia di bawah 30 tahun. Hanya dalam 12 hari selesaikan misi super ini. Penduduk baru Indonesia mempromosikan budaya batik. Kwon Melian dari Indonesia bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di kampus. Ia juga mempromosikan budaya batik Indonesia di berbagai institusi pendidikan. Keluarga Kwon Melian di Indonesia bergerak dalam perdagangan kain dan pembuatan garmen. Sejak kecil mendapat pengaruh, ia juga menyukai kostum batik Indonesia. Setelah Kwon Melian datang ke Taiwan, ia mempromosikan budaya batik tradisional Indonesia ke Taiwan. Berharap dapat penjual pakaian yang ia rancang ke seluruh Taiwan di masa depan.